Mungkin kita pernah berjumpa dengan orang yang mengalami komplikasi dalam hal penderitaan. Kalau orang yang mengalami penyakit yang komplikasi pun kita bisa pahami dia sakit A, sakit B, sakit C, sakit D. Semua menjadi satu sehingga menjadi komplikasi yang rumit. Dan seringkali penderitaan manusia pun secara psikis dapat menjadi sebuah penderitaan yang komplikasi seperti ini ketika dia mengalami tekanan dalam hal relasinya dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, bahkan mengalami tekanan dalam relasi bersama sahabat atau teman-teman kantor, teman-teman sejawat, atau bahkan mengalami komplikasi karena penderitaan tekanan dalam dunia pekerjaan. Dan orang menjadi sakit kepala, orang tidak tahu harus berbuat apa, dan mungkin juga ada yang mengalami keputusasaan. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Ada sebuah ungkapan, sebelum kita mendakwa orang lain dan mengadili orang lain, sebab ini kecenderungan pertama, bahwa kita langsung menilai, kita langsung mengadili, kita menjauhi, kita menghukum dengan sikap kita. Pepatah ini mengatakan, kenakanlah kakimu ke dalam sepatunya. Artinya apa? Kita belajar pertama-tama berempati. Tempatkanlah dirimu jika engkau berada pada posisi dia, bagaimana perasaanmu. Dan langkah yang selanjutnya adalah kalau kita sudah bisa belajar berempati, maka yang perlu kita lakukan adalah ulurkanlah tanganmu. Bantulah, berikan pertolongan yang dibutuhkan. Kalau Anda sendiri tidak mampu membantu, tunjukkan kepadanya jalan di mana dia dapat memperoleh bantuan itu. Tapi seringkali juga dalam perjumpaan kita bersama dengan orang yang mengalami penderitaan seperti ini, sapaan kita mungkin sudah menjadi sapaan yang menghangatkan. Nasihat kita mungkin bisa menolong. Kebersamaan kita dengannya itu sudah dapat menjadi sumber kekuatan. Senyuman Anda, bahkan ketika Anda menangis bersama dengan dia, Anda memberikan api di dalam hatinya untuk terus bisa bertahan dan berjuang. Lakukanlah itu. Seperti Yesus juga dalam Injil hari ini, berjumpa dengan orang yang kerasukan setan di Gerasa, dan lihatlah nasib orang ini, dia menderita luar biasa. Mungkin orang lain yang melihatnya hanya menjauhinya atau mengutuknya sebagai orang pendosa. Tetapi si penderita yang kerasukan roh jahat ini telah tersiksa luar biasa. Dia dikatakan bahwa tidak ada lagi belenggu yang bisa merantai dirinya. Dia akan putuskan belenggu tersebut, dan dia hidup siang dan malam di pekuburan dan juga di bukit-bukit. Anda bisa bayangkan penderitaan dia, dan siapa yang peduli? Yesus yang peduli. Dan ketika Yesus mau menyembuhkan dia, mengusir roh jahat itu dari dirinya, roh jahat itu memperkenalkan diri sebagai legion, sebab kami banyak. Anda bisa bayangkan, penderitaannya luar biasa. Dan Tuhan juga mau menyembuhkan kita masing-masing saat ini. Mari kita berdoa sejenak dan kita mohon. Apapun juga yang kita alami, tentu kita tidak perlu mengartikan bahwa semua bentuk penderitaan karena kerasukan roh jahat, tapi kita mohon semoga Tuhan membebaskan kita dari penderitaan apapun yang kita alami. Entah sifatnya berupa penderitaan psikis, penderitaan batin, atau juga penyakit kita. Kita mohon berkat-Nya dan kita mohon rahmat penyembuhannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.